Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Kita pada subuh ini akan memulai dari bab Bayanul Qadril Mahmudi wa minal ulumil mahmudati, yaitu bab 3 ini tentang menjelaskan yaitu kadar atau ukuran terpujinya dari ilmu-ilmu yang terpuji. I'lam anna al-ilma bihadha al-i'tibari thalathatu aqsam. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu dari gambaran ini itu terdapat 3 macam. Qismun huwa madmumun qaliluhu wa kathiruhu, yaitu yang semacamnya adalah huwa madmumun adalah ilmu yang tercela. Apa qaliluhu sedikitnya ilmu yang tercela itu, atau wa kathiruhu dan banyaknya ilmu yang tercela. Itu yang pertama. Nanti ini di belakang akan dirinci semua itu untuk memahami ini. Wa qismun huwa mahmudun, dan sebagian lagi disebut dengan ilmu yang terpuji. Qaliluhu wa kathiruhu, sedikitnya ilmu ini, ilmu mahmud yang terpuji ini, wa kathiruhu dan banyaknya. Wa kullama, dan setiap kali karena ada apa mahmud, ilmu yang terpuji, aktsara itu semakin banyak, karena ahsana wa afdala, maka dia akan semakin baik dan semakin utama. Ini kalau ilmu yang terpuji. Terus yang ketiga itu wa qismun yahmadu minhu miqdarul kifayah, yaitu terpuji dari mahmud, dari ilmu yang terpuji itu miqdarul kifayati, itu sekedar cukup saja, artinya sedang-sedang saja. Wala yahmadul fadil, dan tidak terpuji al-fadil, orang yang berlebih-lebihan, alaihi atasnya, atas ilmu mahmud tadi. Wal istiqsahu fihi, dan kurang dari ini juga tidak dipuji. Jadi ilmu ini kita mencari itu yang sedang-sedang saja, tidak terlalu banyak, tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu kurang ilmu yang dikuasai, yang dipelajari. Jadi ada ilmu itu hanya dibutuhkan yang sedang-sedang saja. Wahwa, dan dia ini yang dimaksud di sini adalah diumpamakan oleh Imam Ghazali ini mislu ahwalil badani, seumpama keadaan tubuh, keadaan badan kita. Fa inna minha, karena sesungguhnya dari ahwalil badani, dari keadaan badan kita ini, ma yahmadu qaliluhu wa kathiruhu, perkara yang terpuji apa qaliluhu, sedikitnya sedikitnya perkara, wa kathiruhu dan banyaknya perkara. Kasihati, sebagaimana sehat, seperti sehat, wal jamali dan kegantengan atau kecantikan. Di keadaan badan kita ini kan yang dipuji ini ada sedikitnya, ada banyaknya. Jadi kata Imam Ghazali seperti sehat. Orangnya sakit tapi dikit ya, kayak cetak,
Itu qaliluhu namanya. Sama dengan kegantengan atau kecantikan. Manusia ini tidak sempurna semuanya, kemudian dia dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna semuanya. Kecantikan dia tidak, jarang terjadi. Kalaupun itu ada orang itu terlihat cantik karena ukuran elang mancung, karena hidungnya mancung, padahal celeng. Ada. Jadi kelebihan yang terpujinya di dia ini ada sedikit, ada banyak. Maka Imam Ghazali ini dicontohkan dengan kesehatan dan kecantikan atau kegantengan. Wa minha, dan diantaranya pula ma yadumu qaliluhu wa kathiruhu, yaitu perkara yang tercela apa qaliluhu sedikitnya ma, wa kathiruhu dan banyaknya ma. Nah, ini sedikit atau banyak ini tercela dia. Apa itu? Kal qabhi wa su'il khuluqi, seperti qabhi. Qabhi itu keburukan, kejahatan. Wa su'il khuluqi, dan jeleknya perangai, jeleknya perbuatan, akhlak. Tidak ada orang itu, kalau orang yang tidak baik akhlaknya itu, mau sedikit ke atau banyak apalagi, pasti tidak senang orang, pasti itu tercela. Orang yang tak punya akhlak, tidak ada orang yang suka dengan orang yang tidak punya akhlak, itu tidak ada. Sedikit atau banyak. Nah itu. Wa minha, dan diantaranya pula ini ma yahmadu al-iktisadu fihi, yaitu perkara yang dipuji al-iktisadu fihi, itu karena kehematannya di dalam perkara ini. Dia orangnya hemat, kabadlil mal, sebagaimana orang yang suka memberikan hartanya, bersedekah. Jadi orang yang ahli bersedekah itu tidak diartikan boros, tidak. Justru orang yang suka bersedekah itu baik. Yang disebut dengan boros itu apa? Yang disebut dengan boros itu adalah orang yang menggunakan harta yang diberikan Allah ini kepada hal-hal yang tidak begitu manfaat. Tak begitu manfaat. Contoh misalnya punya uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, dibawa ke pasar, padahal tidak butuh dia nih ke barang ini, tidak begitu. Tapi habis, bawa 3 juta, habis 3 juta, bawa 5 juta, habis 5 juta, itu boros. Itu tidak di dalam agama itu tidak diperbolehkan seperti itu, boros. Tetapi kita badlil mal, itu memberikan harta, kita bersedekah kepada orang lain, kepada masjid, madrasah, orang-orang miskin dan sebagainya, itu justru dianjurkan oleh agama. Kenapa? Karena itu tidak termasuk dalam kategori pemborosan. Pada hakikatnya harta itu tidak kemana-mana dia. Harta itu milikmu tetap. Meskipun kau titipkan ke masjid, itu tetap milikmu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sesungguhnya hartamu yang kekal, hartamu yang akan menjadi pembela bagimu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Imam Ghazali seperti itu. Fa inna tabdira la yahmadu fihi wa huwa bad. Jadi karena sesungguhnya at-tabdir, pemborosan, yang disebut pemborosan itu, la yuhmadu fihi, itu tidak dipuji.
Jadi membabi buta menggunakan harta itu tidak terpuji dia. La yuhmadu fihi, tidak terpuji fihi di dalam perkara tersebut, di dalam takdir tersebut. Wa huwa badlun, dan itu adalah mengeluarkan hartanya itu pada bukan jalan yang sesungguhnya. Wa kasyaja'ah, dan yang selanjutnya itu contohnya adalah sebagaimana keberanian. Berani itu baik. Baik berani itu. Tetapi kita berani yang tidak dengan perhitungan itu justru jelek. Tak baik jadinya. Tak boleh kita itu membabi buta, sembrono itu tidak boleh. Boleh Anda itu baik, berani, itu bagus. Tapi ketika Anda berani, Anda harus perhitungan. Tak boleh sembrono, dihitung dulu, dikaji dulu. Setiap melakukan tindakan itu harus kita kaji dulu. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, fa inna tahawwura, karena sesungguhnya sifat yang sembrono itu tidak perhitungan, maksudnya la yuhmadu fiha, itu tidak dipuji fiha, di dalam tahawur tadi, di dalam sifat yang sembrono. Wa in kana min jinsi syaja'ati, meskipun itu bagian dari jenis-jenis keberanian. Pakadalikal ilmu, begitu juga kata Imam Ghazali tentang ilmu. Jadi kalau keberanian tanpa perhitungan juga itu tidak benar, begitu juga ilmu. Jadi menggunakan ilmu, memanfaatkan ilmu itu harus dengan cara-cara yang benar kepada hal-hal yang benar. Tidak boleh pada hal-hal yang tidak benar. Fal qismul madhum qaliluhu wa katsiruhu. Adapun bagian yang kedua, yaitu ilmu yang tercela, qaliluhu wa katsiruhu, baik sedikitnya ataupun banyaknya. Kenapa dia ini bisa menjadi ilmu yang tercela? Ma la faidata fihi, karena dia ini tidak ada manfaat atau faedah fihi di dalamnya, fi dinin wala dunya, baik bagi agama atau bagi dunia. Untuk urusan dunia tak ada manfaatnya, apalagi untuk urusan agama, untuk urusan akhirat tidak ada manfaatnya. Makanya disebutlah dengan ilmu yang tercela, au fihi dhararun, atau di dalamnya itu mengandung bahaya, yaghlibu naf'ahu, yang mana bahaya ini mengalahkan kepada manfaatnya. Ada manfaatnya misalnya sedikit saja, tapi yang lebih banyak itu mudaratnya. Maka kalau itu yang terjadi, ilmu itu termasuk kategori ilmu yang tercela. Apa contohnya? Contohnya adalah ka ilmi sihri, seperti ilmu sihir, wa tilismat. Tilismat itu ilmu tenung, wan nujum, dan ilmu nujum. Jadi ilmu sihir ini termasuk kategori ilmu yang tercela. Tak usah belajar kalau ilmu sihir, karena ilmu sihir ini adalah ilmu yang bersumber dari iblis, dari setan. Manfaatnya tidak ada, yang ada mudarat, yang ada adalah membahayakan kepada orang lain dan juga membahayakan terhadap dirinya sendiri. Fa ba'duhu la faidatan fihi, maka sebagian dari ilmu-ilmu tadi yang disebutkan di depan itu tidak ada manfaatnya fihi, di dalamnya. Ada sih yang disebutkan di depan ini yang bermanfaat itu ada,
tapi manfaatnya itu tidak banyak. Yang banyak itu adalah mudarat. Bagi orang yang mampu untuk mengendalikan itu, memanfaatkan itu sebaik-baiknya, itu bisa. Tapi kalau orang yang tidak bisa memanfaatkan itu, justru akan membahayakan terhadap dirinya dan juga membahayakan kepada orang lain. Terus alasan yang selanjutnya, kenapa ilmu ini disebut dengan ilmu yang tercela? Kenapa? Karena wasarful amri alladhi huwa anfusu ma yamlikuhu al-insan ilaihi idha'atu, yaitu karena menggunakan umur, telah menggunakan umur yang menjadi umur ini adalah sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh manusia, tetapi kemudian dia karena digunakan umur ini untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tercela itu, kemudian umur kita itu akan hilang sia-sia. Itu atun, itu akan menjadi hilang, tak ada manfaat, tidak bermanfaat. Kita diberi umur oleh Allah, diperintahkan digunakan umur itu sebaik-baiknya, tapi ketika kita mempelajari ilmu-ilmu yang tercela ini, maka kata Imam Ghazali, engkau telah menggunakan umur yang diberikan Allah itu dengan sia-sia, tak ada manfaatnya. Itu termasuk alasannya kenapa disebut tercela. Di samping itu karena membahayakan, yang kedua menghabiskan umur kita dengan sia-sia. Wa idha'atul nafaisi matmu'atun, sedangkan menghilangkan umur yang sangat berharga ini, madhumatun, itu adalah perbuatan yang tercela, kata Imam Ghazali. Terus wa minhu ma fihi dararun yulbi ala ma yadullu annahu yahsulu bihi min qada'i wa tarin fid dunya, fa inna dhalika la yuhtaddu bihi bil idhafati ila dharuri al hasil min. Di antaranya adalah di dalamnya itu adalah sesuatu yang memberikan mudarat, kemudian yurbi ala ma yadullu annahu, kemudian dia senantiasa memelihara ala ma yadullu, atas perkara yang dia sangka sesungguhnya perkara itu bisa menghasilkan dari qada'i wa tarid, untuk menutupi kebutuhannya di dunia, di dalam urusan dunia. Dia mempelajari ilmu yang tercela, bisa, kata Imam Ghazali ini, karena dia ini beranggapan dengan mempelajari itu, oh aku nanti mudah mendapatkan uang, oh aku mudah bisa menjadi kaya raya. Padahal apa? Fa inna dzalika la yuqtaddu bihi bil idhafati ila dharri al hasil minhu. Karena sesungguhnya hal itu la yuqtad, itu tidak terhitung, tidak bisa dianggap apabila disandarkan kepada perkara-perkara yang berbahaya yang menghasilkan minhu dari perkara tersebut. Artinya ketika kita ingin urusan dunia sukses, duniamu bisa berhasil, maka jangan menggunakan ilmu-ilmu yang dilarang, ilmu-ilmu yang tercela. Karena ketika itu dilakukan, maka bahaya yang akan kita dapatkan, kemudaratan yang kita dapatkan, bukan kemanfaatan yang kita dapatkan sebagaimana yang telah kita inginkan. Artinya kalau ingin yang baik, maka harus dengan cara baik. Kalau ingin yang baik, jangan dengan cara yang tidak baik. Demikian. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akata